Lagi-lagi Gus Miftah, teman-teman. Dia dihujat dan diserang lagi oleh netizen karena ulah dia yang melakukan dakwah di atas mimbar serta menghujat salah satu calon presiden. Dan itu rasanya tidak fair, kata netizen, teman-teman. Dan ini banyak dikritisi, banyak dikomentari. Ulah ceramah Gus Miftah ini yang menggunakan mimbar menghujat salah satu calon. Mempromosikan calon lain nggak masalah, tapi jangan menjelek-jelekkan salah satu calon yang dia tidak dukung. Kita tahu bahwa Gus Miftah ini adalah pendukung berat seorang Prabowo Subianto, calon presiden saat ini, beserta wakilnya Gibran, teman-teman ya. Kemudian dia menyatakan dia bukan dari tim pemenangan Pak Prabowo. Namun kalau kita lihat gerak-geriknya, dia memang tugasnya itu di luar tim ya. Tapi dia mengajak jamaah, penggemar serta fansnya untuk mendukung Prabowo. Kalau ini fair-fair saja, nggak masalah, teman-teman. Meskipun toh para kiai, para ustadz, para gus menggunakan mimbarnya untuk berdakwah, sekaligus di tengah dakwah itu diselingi pernyataan pendukungan terhadap salah satu calon, itu nggak masalah. Tapi Gus Miftah ini yang dikritisi komentar masalah debat di atas mimbar, seakan-akan Pak Prabowo itu diserang secara pribadi. Maka melalui mimbar malam hari di Ngawi saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam, monggo kami debat kalian tadi malam tidak mutu. Aku aneh ngomong. Mbok yo sing gentle, debat itu menyampaikan program, bukan menjelek-jelekkan personal orang. Izin mengomentari ya Gus Miftah yang terhormat, yang sangat terhormat. Jadi gini loh Gus, kalau Anda duduk di atas mimbar itu dengan maksud dakwah, ya pakailah kesempatan itu untuk dakwah, begitu loh. Kalau di atas mimbar itu digunakan untuk marah-marah, meluapkan kecewaan atas dasar capresmu kalah debat, itu yang gak masuk akal toh Gus. Gunakanlah mimbar itu untuk dakwah yang adem, yang ayem, begitu loh. Jangan diplesetkan, jangan dimanfaatkan untuk meluapkan kekesalan di depan publik karena capresmu kalah. Kalau kayak gitu, lambemu itu lo juga nggak mutu, Gus. Ya mohon maaf aja lo ya. Lah apa mbok pikir Anda marah-marah di atas mimbar itu juga bermutu? Ya sama ae. Anda juga nggak bermutu. Kalau emang mau marah dalam konteks politik, ya jangan di atas mimbar. Dipisahkan, begitu loh. Mbok sing gentle gitu loh, Gus. Kalau mau bahas politik, itu nyari yang panggungnya untuk politik. Kalau jenengan sekarang di atas mimbar untuk dakwah, yo dakwah ho, sing adem, sing ayam, begitu loh. Aku yo wani nanggepi sampean koyok ngene. Nyapo? Lagi pula di debat kemarin, itu dua lawannya Prabowo tidak menjelek-jelekkan Prabowo kok, Gus. Itu kan tanya, seperti contohnya Ganjar tanya ke Prabowo, kenapa anggaran pertahanan, Menteri Pertahanan itu setiap tahun naik, tapi performa militer, performa TNI itu turun, indeksnya turun, Gus, gitu loh. Lah terus Prabowo bukan menjawab sesuai apa yang ditanyakan oleh Ganjar, tapi malah membawa-bawa pesawat bekas. Lah apa urusannya, begitu loh. Lah kalau Prabowo aja gagal menjawab pertanyaan lawannya, kalau publik menganggap jawaban Prabowo itu nggak masuk akal, ya masuk iyo jadi salahnya Ganjar atau Anies. Itu kan gak masuk akal. Kenapa nggak menyalahkan capresmu dewe? Kenapa gagal menjawab pertanyaan? Kenapa gagal menjelaskan kepada publik sesuai pertanyaan lawannya? Begitu loh. Kalau emang Anda menganggap Prabowo dijelek-jelekkan, ya maaf, mungkin Anda harus buka kacamata hitam Anda. Ben semuanya itu nggak kelihatan hitam di mata Anda. Begitu loh. Dan juga saya mau ingetin, forum itu memang untuk debat, Gus. Tahu debat kan? Kalau jawab apa nggak pas, ya pasti ditanyakan lagi, begitu loh. Kalau emang sampean itu nggak rela Prabowo didebat, Anda usul ke KPU. Ganti aja konsep debat capres itu, diganti konsepnya. Jadi gibah capres atau curhat capres, gitu loh. Jenengan berani nggak usul ke KPU? Ganti konsepnya itu, jangan debat, curhat aja gitu loh, biar enak. Jenengan nih loh, Gus. Kemana-mana buangga, petentang-petenteng, bawa gelar Gus. Buangga sama ilmu agamanya. Buangga pernah diundang presiden. Capresnya kalah debat ngamuk-ngamuk di atas mimbar. Kayak yopo lho. Seakan-akan Pak Prabowo itu diserang secara pribadi
Meskipun toh nyatanya tidak ada satu kata pun yang dipertanyakan oleh Anies menyerang pribadi Pak Prabowo, meskipun juga Ganjar. Kalau Prabowo nyerang pribadi itu ada, teman-teman. Seperti contoh mimik-mimiknya, mimik mukanya yang menjulurkan lidah. Itu menyerang pribadi. Di luar forum debat pun Prabowo menyerang secara frontal terhadap salah satu calon, ya. Tolol lah, goblok lah, manusia tidak ada berterima kasih, hewan ada terima kasihnya. Itu kata-kata sadis yang mungkin Gus Miftah ini tidak mendengar tidak mendengar pidato-pidato apa yang diucapkan oleh Prabowo ini, sehingga dia seakan-akan tidak mengetahui bahwa Prabowo lebih parah dari calon yang saya bisa dibilang yang dia tidak bisa dukung, teman-teman, ya, seperti Anies, ya. Oke, langsung saja biar kalian tahu apa yang dilontarkan ini keras-keras, teman-teman, ya. Netizen mengungkapkan mengkritisi atau mengkoreksi apa yang diucapkan Gus Miftah ini. Prabowo mikir Indonesia, mereka yang menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Yang ngejelekin Prabowo di belakang salah satunya Gus Miftah juga, ya kan? Ada loh jejak digitalnya, masih ada loh rekamannya. Udah minta maaf belum Gus Miftah ke Prabowo? Minta maaf dong ya, karena pernah ngomongin Prabowo di belakang. Itu baru pemuka agama yang baik, mau mengakui kesalahannya, ya. Nah, Nyai sih memaklumi ya, sekarang Gus Miftah ini jadi berpolitik membela Prabowo, memuji-muji Prabowo, ya, tapi menjadi sesuatu yang tidak baik di mata masyarakat karena terkesan pelin-pelan, ya, terkesan pelin-pelan. Yang tadinya ngejelek-jelekin sekarang bela-bela, apa karena udah ada yang cair gitu ya. Tapi itu hak politiknya Gus Miftah. Kalau saran Nyai sebagai pemuka agama sebaiknya tidak berpolitik, netral aja Gus, ya, netral. Nah, itu tadi kesimpulannya, Gus Miftah memang tidak objektif dalam menilai hasil debat, karena memang dia ya pendukung dari 02 Prabowo, ya. Jadi dia tidak terima kalau yang didukung itu kalah debat. Memang kemarin diserang habis-habisan, dan dari situlah banyak yang mengomentari dua calon yang menyerang Prabowo itu menyerang pribadi. Mana yang kita serang pribadinya? Tidak ada satupun ya yang diserang secara pribadi. Apa mempertanyakan beberapa hektar, ratusan ribu hektar tanah yang dimiliki Prabowo itu merupakan serangan pribadi terhadap Prabowo? Yang serangan pribadi itu contohnya mengucapkan kepada Anies ketika di debat pertama, Anda itu didukung saya ketika calon gubernur DKI. Nah, saya yang mendukung. Dari situlah Anies membalas komentar. Nah, baru terjadi panas. Sampai di debat ketiga, Anies langsung mengeluarkan statement yang kita bilang bukan menyerang pribadi. Dia menyerang kebijakannya. Itu menurut saya, teman-teman. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga video ini bermanfaat. Kalian pendukung 01 tidak berpengaruh dengan apa yang diucapkan Gus Miftah karena dia pendukung 02. Kalian juga yang pendukung 03 tidak berpengaruh karena memang Gus Miftah pendukung 02. Jadi wajar-wajar saja, teman-teman, mengkritik seolah-olah Anies salah, Ganjar salah di debat itu, ya wajar. Lihat dulu dia pendukung siapa ya. Kalau pendukung 2 ya wajar saja dia yang kritik. Nyerang ya, wong dia pendukung 02. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.